Andrei Shevchenko melawan Anish Giri di babak keempat turnamen FIDE Kandidat. Andrei Shevchenko merupakan pecatur berasal dari Rusia. Dia menjadi wakil dari Rusia yang sayang sekali Yane Pomniachtchi tidak bisa ikut turnamen FIDE Kandidat ini. Masih berusia muda, satu angkatan dengan Gukes Dumaraju mungkin ya, dengan Sindarov. Tapi perjalanan Andrei Shevchenko di 4 babak awal ini banyak terjalnya. Kekalahan melawan Sindarov di game pertama pada posisi unggul, dan kali ini dia melawan Anish Giri, pecatur kuat dari Belanda berpengalaman lebih senior. Bagaimana hasilnya? Anish Giri bermain dengan ciamik. Coba kita lihat gamenya guys. Jangan lupa di like dulu, di share. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Jangan lupa kasih hype, dan please jangan di skip iklannya ya teman-teman. Ini permainan yang sangat brutal nih, tanpa rokade. Putih E4. Anish Giri menjawab dengan Sicilian defense C5, putih kuda F3, hitam D6, putih D4. Makan lagi pakai kuda, kemudian kuda ke petak F6, putih kuda C3, dan hitam A6. Ini Sicilia variasi Najdorf variation teman-teman. Yang pertama kali mainin namanya Miguel Najdorf. Kemudian putih mainin langkah gajah G5, kemudian hitam E6, putih bishop D3. Kemudian hitam bishop E7, putih mainin queen E2. Baru 8 langkah setelah langkah putih queen E2, hitam mainkan langkah brilian. Coba tebak apa langkahnya? Sacrifice the knight, makan pion E4. Tapi sepertinya Andrei Shevchenko nggak kaget dengan ini, karena dia membalas brilian lagi. Putih makan kuda di sini ya. Jadi saya jelasin dulu, kalau misalkan putih makan bishop di sini rugi buat putih ya. Makan kuda, makan queen, makan queen. Harus dimakan dong. Petak E2, misalkan bishop makan dan raja D8. Hitam unggul 1 pion bersih. Walaupun dia nggak bisa rokade, tapi endgame begini nyaman buat hitam. Jadi putih mainin kuda makan kuda, hitam bishop makan bishop, dan kemudian putih menemukan langkah brilian balik dengan mainkan langkah apa kira-kira teman-teman? Kuda ke petak F5, sacrifice the knight. Kalau dimakan kudanya, maka kuda makan bishop. Nah, tapi kuda F5 juga ngancem 2 pion ini, D6 atau G7. Anish Giri lebih menjaga petak D6, dan itu pilihan yang tepat. Kuda makan pion, raja ke petak D7. Bayangin coba, main catur klasik, dia memilih tanpa rokade. Putih mengamankan raja, hitam melanjutkan dengan kuda C6, putih C4. Hitam raja ke petak C7, putih kuda H5. Hitam bishop ke petak D7, putih benteng F ke petak D1. Coba mengganggu jalur D. Hitam benteng C8, putih mainin langkah berani B4. Hitam makan pion di petak B4. Tujuannya apa sih sebenarnya putih mengorbankan pion di jalur B ini? Ya mau bongkar jalur ini supaya terbuka. Putih mainin benteng A ke petak B1, hitam makan bishop di petak D3. Sayangnya putih harusnya di sini makan pakai benteng supaya bisa membuat baterai ya, tapi malah makan pakai queen. Sehingga hitam di sini gajah ke petak A4 mengancam benteng. Benteng naik dan dia mengamankan raja dengan raja B8. Jadi hitam kayak rokade manual ya. Tapi sekarang hitam punya keunggulan, dia memiliki 3, 4, 5, 6 pion. Kemudian putih di sini 1, 2, 3, 4, 5. Yes, unggul 1 pion. Ya, kemudian putih mainin langkah benteng D ke petak B2. Hitam gajah ke petak C6. Putih mendobrak dengan langkah C5. Tujuannya apa? Kelihatan dong, menterinya mau makan ini. Diterima oleh hitam, pion makan pion C5, menteri makan A6. Kuda dikasih gratis. Tapi tentu saja teman-teman udah tahu dong, benteng B7 bakal berujung skakmat. Jadi menteri D5 dimainin, jaga sekaligus mengancam 2 kuda. Bagaimana cara putih merespon ini? Kuda mundur ke petak G3, atau ada cara lain? Putih lebih pilih jalan F3. Ya, hitam memang nggak bisa makan kuda di petak H5. Dia mainin benteng C7 dulu, barulah putih kudanya mundur. Hitam benteng D8, putih kuda F2. Hitam memiliki
sepasang gajah dalam permainan terbuka seperti ini tentu ideal ya. Dan dia sudah punya pion promosi, jadi dia langsung ngegas saja dengan pion promosi. C4, putih kuda G ke petak E4, F5, kuda C3, Queen geser ke petak C5, putih benteng E2 ancam pion, gajah F6 malah mengancam kuda balik di petak C3, kuda A4 makan pakai bishop, makan lagi pakai queen langkah 30, hitam C3, dikasih pion E6 tapi pion akan promosi. Putih nggak berani, dia coba mencegah dengan queen C2, hitam gajah G5, putih raja F1 dengan ide tadi ya, mau benteng D2 kalau makan E6. Kemudian hitam queen C4 memberikan ikatan, putih benteng D1. Apa langkah terbaik untuk hitam setelah putih benteng D1, teman-teman? Bisa tebak langkah terbaiknya? Yap, hitam benar-benar manfaatin keunggulannya. Dia mainin benteng D2, memaksa putih melakukan pertukaran dengan benteng, dan pion makan benteng, putih menyerah. Kenapa? Karena pionnya ini nih menyulitkan buat putih dan perwira putih pasif. Kalau queen ke petak D1, apa kira-kira jalan hitam? Queen makan A2. Ya, berkat kemenangan ini Anies Giri sekarang mengantongi 2 poin dari 4 babak. Nah, dia berada di peringkat 3 sementara. Ya, dia kalah ya di babak sebelumnya. Dan nanti malam bagaimana pairingnya? Babak ke-5 Andrei Shevchenko akan melawan Praggnanandhaa, Caruana akan melawan Matthias Blumbaum, Hikaru akan melawan Sindarov, Anies Giri melawan Weyi. Kira-kira Mas Anies menang nggak ya? Siapa yang jagoin Mas Anies di sini, teman-teman? Nah, perjalanan masih panjang ya. Pimpinan klasemen saat ini adalah Sindarov yang memimpin dengan 3,5 poin, jarak 1 poin ya dari Caruana, dan berjarak 1,5 poin dari Anies Giri. Tapi format dari pertandingan ini semua akan bertemu sebanyak 2 kali dan masih ada 10 babak ke depan. Apakah akan ada kejutan Anies Giri memenangkan turnamen kandidat seperti dia mengejutkan dengan memenangkan FIDE Grand Swiss? Coba kasih komentar lu. Kita bahas game yang lain lagi, dan jangan lupa kasih hype untuk video ini, jangan di skip iklannya. Nonton live-nya ya nanti malam jam 20.30. Mas Anies. Nanti malam lawan Weyi, menang nggak ya kira-kira? Susah juga sih, tapi bisa menang lah. Weyi lagi jelek banget nih soalnya.